Akhirnya terungkap juga besaran volume minyak mentah Rusia yang akan dikirimkan ke Indonesia, yakni sebanyak 150 juta barrel. 100 juta barrel diantaranya merupakan komitmen awal Presiden Putin kepada Presiden Prabowo, yang kini sedang dalam pengiriman secara bertahap, mulai April hingga akhir tahun 2026. Namun kemudian Putin menambahkan lagi pasokan minyak mentah itu sebanyak 50 juta barrel, khusus untuk Indonesia, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 150 juta barrel, atau setara dengan 23,85 juta kiloliter. Jumlah sebesar itu untuk sementara cukup guna melengkapi kebutuhan pasokan BBM dalam negeri selama setahun, sehingga cadangan energi Indonesia tetap terjaga di tengah kondisi darurat energi dunia yang kian memburuk. Kesemua minyak mentah atau emas hitam itu diperoleh Indonesia dengan harga khusus, alias harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan negara produsen minyak lainnya. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia membeli minyak mentah dari Rusia dengan harga mahal. Besaran volume minyak mentah yang disediakan Rusia untuk Indonesia itu diungkapkan utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hasim Joyo Hadikusumo, saat memberikan sambutan pada acara Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta. Hasim mengatakan komitmen dari pemerintah Rusia itu dicapai sebagai hasil diplomasi tingkat tinggi dan diplomasi pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin. Prabowo dan Putin mempunyai hubungan pribadi yang sangat dekat. Tidak hanya sekali dua kali Prabowo bertemu Putin, tetapi 4-5 kali, dan gongnya adalah pertemuan selama 3 jam di Moskow pada 13 April 2026. Kedatangan Prabowo ke Moskow, kata Hasim, bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk menegosiasikan pembelian minyak mentah yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia bisa bertahan dari guncangan krisis energi global akibat perang di Timur Tengah, serta gejolak ekonomi dunia secara keseluruhan. Saya kira semua sudah tahu dia ke Moskow. Dia ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barrel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia. 100 juta dengan harga khusus. Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta, maka Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia 150 juta barrel kita nanti bisa simpan di Indonesia untuk hadapi masalah-masalah gejolak ekonomi. Ini adalah akibat dari diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah ketemu dengan Presiden Putin, saya hitung 4 kali, 5 kali. Dan karena hubungan dekat, Pak Prabowo dapat komitmen 150 juta barrel. Ini karena komitmen dari diplomasi pribadi. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia yang ikut bersama rombongan Presiden ke Moskow, Rusia, telah memastikan bahwa Indonesia akan mendapatkan pasokan cadangan minyak mentah dan gas LPG dari Rusia. Hal itu diungkapkan Bahlil setelah bertemu Menteri Energi Rusia Sergei Shivilev sebagai kelanjutan dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin. Bahlil juga mengatakan bahwa Rusia bersedia membangun kilang-kilang minyak serta reaktor tenaga nuklir di Indonesia untuk kebutuhan energi jangka panjang. Krisis energi dunia yang terjadi akibat penutupan Selat Hormuz yang kemudian semakin memburuk lantaran blokade Amerika Serikat terhadap selat tersebut, mau tak mau membuat dunia sekarang ini berpaling ke Rusia. Di masa genting ini, Rusia berpotensi menjadi raja minyak dunia karena kemampuannya memproduksi minyak hingga hampir 11 juta barrel per hari. Rusia merupakan salah satu dari 3 kekuatan utama dunia dalam memproduksi minyak global. Dari segi peringkat produksi harian, Rusia memang berada dalam urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun, Rusia merupakan pemasok utama bagi beberapa negara Asia. Selain itu, Rusia juga memiliki kekuatan sebagai produsen gas alam kedua terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 630 hingga 762 miliar meter kubik per tahun, dan memiliki cadangan gas terbesar yang mampu bertahan hingga 100 tahun ke depan. Pecahnya perang di Timur Tengah yang diikuti dengan penutupan Selat Hormuz oleh pemerintah Iran dan blokade total oleh tentara Amerika Serikat seakan menjadi blessing in disguise
atau hikmah di balik musibah bagi Rusia. Sebab impor minyak ataupun gas alam dari negara bekas Uni Soviet itu tidak perlu melewati Selat Hormuz. Tercatat ada dua negara Asia yang selama ini menjadi importir terbesar minyak Rusia, yakni Republik Rakyat Tiongkok dan India. Kemudian Turki yang terletak di dua benua Asia dan Eropa, serta Brasil di Amerika Selatan. Setelah ditutupnya Selat Hormuz, negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka ikut berburu minyak dari Rusia. Negara-negara ini mencontoh keberhasilan Presiden Prabowo yang mendapatkan komitmen pengiriman minyak mentah dari Rusia sebanyak 150 juta barrel serta kiriman gas LPG. Beberapa negara Eropa seperti Hungaria dan Slovakia sampai saat ini masih menjadi importir gas alam dari Rusia. Bahkan Prancis pun masih membeli minyak dari negara yang pernah dijuluki negeri tirai besi itu dengan jumlah yang cukup signifikan. Meskipun Uni Eropa resminya masih menerapkan embargo terhadap ekspor energi dari Rusia. Bagi Indonesia, bukan sekedar harga murah yang didapat dari Rusia, tetapi juga kecocokan spesifikasi. Minyak mentah Rusia sangat cocok dengan kilang minyak Pertamina, sehingga lebih mudah diolah menjadi BBM siap pakai. Ironisnya, selama ini Indonesia sering mengimpor BBM siap pakai dari Singapura, yang bahan mentahnya justru berasal dari Rusia, sehingga harga belinya tentu saja lebih mahal dibandingkan dengan membeli langsung minyak mentah dari negerinya Vladimir Putin. Sekarang, dengan terbukanya pintu impor minyak mentah dari Rusia dalam jumlah yang cukup besar, Indonesia tak perlu lagi membeli BBM dari Singapura, sebab Indonesia bisa mengolah sendiri minyak mentah dari negeri beruang merah itu. Ketika Prabowo bertolak ke Moskow pada pertengahan Maret lalu, beberapa pengamat ekonomi Indonesia mengkhawatirkan bahwa Prabowo akan terkena jebakan Putin yang akan meminta banyak hal sebagai imbal beli minyak mentah dari negerinya. Para pengamat ekonomi itu menganggap remeh kepiawaian Prabowo Subianto dalam melakukan diplomasi tingkat tinggi. Sebagai presiden yang sangat menguasai masalah-masalah geopolitik dan geoekonomi global, Prabowo sudah memperhitungkan segala hal, termasuk kendala-kendala yang mungkin bakal dihadapinya. Walhasil, Prabowo mendapatkan komitmen bisnis murni dari Rusia tanpa ikatan apapun, dengan prinsip saling menguntungkan. Pembelian minyak mentah dari Rusia dilakukan dengan mekanisme G2G atau government to government dan B2B atau business to business. Para pengamat ekonomi itu tampaknya harus mempelajari lagi lebih dalam kemampuan Prabowo melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan berbagai pemimpin dunia, serta prinsip Prabowonomics yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segala-galanya, sebelum berkomentar macam-macam yang hanya akan membuat masyarakat dilanda kecemasan. Men of our time.